Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Intan, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Elisa, alhamdulillah baik. Bu Elisa apa kabar? Alhamdulillah Bu Intan, saya juga hari ini baik. Bu Intan, hari ini saya ingin ngajak ngobrol Bu Intan. Kira-kira Bu Intan keberatan atau tidak? Justru itu Bu, saya perlu teman untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Ya Bu Intan, jadi gini ya, saya perhatikan hari akhir-akhir ini Bu Intan sepertinya tidak begitu bersemangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Bu Intan sebelumnya? Betul sekali Bu Elisa, saya itu bingung kenapa akhir-akhir ini saya tidak bersemangat dan kurang fokus di kelas. Coba ceritakan Bu Intan kepada saya apa yang Bu Intan rasakan saat ini. Saya merasa saat mengajar, murid tidak memperhatikan saya, Bu, dan membuat saya kurang bersemangat gitu. Kemudian saya juga merasa murid-murid tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Oh begitu, saya mengerti maksud dari Bu Intan. Sekarang, bisakah Bu Intan menjelaskan proses pembelajaran di kelas Bu Intan? Ya, seperti biasa, Bu, dimulai dari berdoa, kemudian dilanjut persepsi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi dan dilanjutkan dengan mengerjakan penugasan. Nah, tapi ketika mengerjakan tugas itu, mereka kurang bersungguh-sungguh, Bu Elisa. Oh begitu, baiklah. Jadi gini, saya ingin tahu dulu selama ini apa yang sudah Bu Intan lakukan untuk membuat murid bersemangat. Saya sudah mengajak bermain dalam pembelajaran, ya, ice breaking, diskusi kelompok, kemudian menonton video, dan juga belajar di luar kelas, Bu. Apa kegiatan itu Ibu lakukan setiap hari? Tidak sih, Bu. Kadang saya juga merasa malas gitu ya, Bu ya. Karena mereka itu semuanya lebih suka ke praktik daripada ke materi di kelas. Oke, dari penjelasan Bu Intan itu kira-kira rencana ke depannya apa yang akan Bu Intan lakukan? Atau apa yang akan Bu Intan perbaiki? Saya akan memperbaiki, insya Allah mungkin ya Bu ya, pembelajarannya mungkin yang harus lebih berpihak kepada murid, sehingga pembelajarannya itu aktif dan menyenangkan bagi murid-murid itu sendiri. Oke, apa ada hal lain yang ingin Bu Intan terapkan? Oh iya, mungkin saya akan berusaha mengatur Mungkin saya akan berusaha mengatur suasana hati saya dulu sebelum saya masuk kelas, ya, sebelum saya mengajar, sehingga saya bisa lebih merasa enjoy ketika menyampaikan pembelajaran kepada murid-murid saya. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Intan dalam hal ini? Saya akan meminta bantuan terutama mungkin kepada guru sesama bahasa Inggris ya Bu ya yang lebih senior sehingga kami bisa belajar bersama. Oke, dari hasil diskusi kita hari ini, komitmen apa yang akan Bu Intan terapkan agar lebih bersemangat dalam belajar serta dampaknya itu ada pada murid? Pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya dulu ya, memperbaiki pembelajaran di kelas. Saya juga akan mengajak guru bahasa Inggris yang lain untuk berdiskusi dan belajar bersama. Begitu Wah mungkin, itu, Bu. iya betul itu Bu Intan, bagus sekali itu rencana Bu Intan ya. Semangat ya Bu Intan, saya yakin Bu Intan pasti bisa. Semangat juga buat Bu Elisa ya. Terima kasih Bu Elisa. Saya menjadi lebih lega bisa bercerita dan menemukan solusi dari masalah saya.
Iya, sama-sama Bu Intan. Alhamdulillah kalau begitu. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik lagi ya. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam, Bu Elisa. Oke. Berarti Alhamdulillah ya, sekarang Bu. yang kedua ya? Iya. Alhamdulillah. Oke, temanya masih sama ya Bu Intan ya, yang mengatur waktu. Mm-mm. Kita mulai? Boleh, Bu. Oke. Siapa dulu? Ibu dulu ya. Ya, saya dulu aja. Assalamualaikum Bu Intan, bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami belakangan ini. Oh, boleh sekali Bu Elisa, dengan senang hati. Apa yang mau Ibu ceritakan? Apa yang bisa saya bantu Bu Elisa? Jadi gini Bu Intan, akhir-akhir ini jujur aja saya memang lagi keteteran banget sama semua tugas saya. Baik itu sebagai guru, baik itu sebagai wali kelas, menghandle tugas-tugas CGP juga, ditambah juga tugas PPG. Begitu Bu Intan. Jadi menurut Bu Elisa, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Tentu yang saya harapkan itu adalah solusi atas permasalahan yang memang sedang saya hadapi gitu. Untuk mengatur waktunya yang sulit dalam mengerjakan tugas-tugas saya. Menurut Bu Elisa, hal apa saja memangnya yang membuat Ibu itu susah mengatur waktu? Kalau menurut saya yang jadi penyebabnya itu memang waktu banyak yang terbuang kadang ya Bu Intan ya, karena Iya. memang saya sulit untuk mengatur waktunya. Misalnya banyaknya tugas sebagai wali kelas, terus harus mendampingi siswa dalam berbagai kegiatan, kadang bersamaan waktunya. Terus kemudian saya juga harus mengajar, saya juga harus konsentrasi dalam mengajar, saya harus maksimal, kadang memang nggak maksimal malah Bu Intan. Sementara tugas di LMS dan tugas PPG juga cukup menyita waktu saya gitu. Belum lagi kegiatan-kegiatan saya pribadi, mengurus anak dan keluarga. Seperti itu Bu Intan. Oh, begitu ya, Bu. Nah, dari banyaknya kegiatan Ibu itu, kira-kira yang paling banyak menyita waktunya itu yang mana, Bu? Jujur aja, kalau menurut saya kegiatan yang paling banyak menyita waktu itu adalah mengerjakan tugas di LMS dan tugas PPG ya Bu Intan. Karena ini kadang dikerjakannya dalam waktu yang bersamaan gitu. Istilahnya kadang selalu SKS, sistem kebut semalam. Kalau misalnya nggak dikerjakan, pasti numpuk gitu nantinya. Dan memang akan tertinggal dari teman-teman yang lainnya, dari rekan saya yang lainnya. Oh, begitu. Jadi, Ibu begadang itu ketika Ibu mengerjakan tugas LMS dan tugas PPG gitu ya, Bu? Betul Bu Intan. Jadi memang kalau siang hari saya kadang merasa mengantuk, jadinya buat tugas yang lain itu terpengaruh sekali. Jadi selain mengantuk, apalagi yang Ibu rasakan dampaknya dari begadang itu? Yang begadangnya itu mengerjakan tugas di LMS dan PPG di malam hari, apakah ada dampak lain gitu, Bu? Ya selain itu saya juga dampaknya kadang ke kesehatan saya. Contohnya untuk hari ini mah saya, asam lambung saya naik lagi gitu ya, kerasa lagi. Makan juga jadi nggak teratur gitu, sama istirahat juga jadi nggak teratur. Jadinya banyak yang kacau balau Bu Intan. Banyak dampak negatifnya ya, Bu, dari begadang. Lalu Betul. menurut Bu Elisa, apa rencana yang akan Ibu lakukan agar Ibu tidak begadang lagi dalam mengerjakan LMS dan PPG-nya? Kayaknya sih kalau menurut saya mengerjakan LMS-nya itu kayaknya nggak di malam hari deh Bu Intan. Kayaknya saya memang harus membiasakan mengerjakan tugas LMS dan PPG-nya itu di siang hari, di sela-sela waktu senggang saya, dalam memanage waktu ke kelas sebagai wali kelas, sebagai guru. Jadi memang tidak ditumpuk di malam hari seperti itu, sehingga kegiatan yang lain bisa berjalan dengan maksimal. Wah, luar biasa sekali Bu Elisa ini ya. Nah, sekali lagi nih Bu, saya tanya, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini?
Jadi saya tetap berkomitmen untuk selalu mengerjakan LMS dan juga tugas PPG tapi di siang hari. Sedikit demi sedikit saya akan kalau ada waktu senggang atau ada waktu istirahat dalam mengajar pasti saya kerjakan. Biar semua tugas terlaksana tanpa adanya rasa terburu-buru lagi, apalagi dikerjakan malam hari. Seperti itu Bu Intan. Wah, hebat sekali Bu Elisa ini. Saya sangat mendukung, Bu. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Bu Elisa dan sesuai dengan Amin. harapan. Amin. Ya Bu Intan, saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu Intan atas waktu sharingnya. Mudah-mudahan semua tugas saya bisa terlaksana dan juga semua yang ditanggungjawabkan ke saya bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Amin. Amin. Terima kasih Bu Intan. Assalamualaikum. Bu Elisa, waalaikumsalam. Oke.